Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dapat kembali berjumpa dengan saya, Pastor Perianto Zamasi, dalam program live streaming pada saat sore hari ini atau menjelang malam hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021. Saudara, pada saat malam hari ini saya perlu menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudari semua oleh karena keterlambatan kita memulaikan live ini, yang seharusnya live ini sudah kita harus mulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tapi berhubung oleh karena ada sedikit gangguan, itu sebabnya kita baru mulaikan pada saat sekarang. Adapun tamu yang akan bersaksi di channel ini pada program ini yaitu Ibu Kasmiati ya, yang akan menyampaikan bagaimana pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan tentunya bagaimana juga penglihatan yang dialami oleh Ibu Kasmiati pada saat malam hari ini. Tentunya dia akan berbagi kepada kita ya. Kita melihat bahwa ibu ini adalah dulu seorang muslimah, tapi kemudian boleh menjadi pengikut Kristus. Maka untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan sapa narasumber kita pada saat malam hari ini. Ya, Shalom Ibu. Tolong di unmute. Oke, udah. Oke, baik. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Pak. Dalam lindungan Tuhan Yesus selalu sehat, selalu sukacita, dan gimana Pak? Damai, hati saya damai saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Oke Bu. Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, langsung saja Bu untuk boleh menyampaikan kesaksian pada saat malam hari ini. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Shalom. Pada teman-teman di luar sana, saya bersyukur sore hari ini saya boleh ada kesempatan untuk saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada hidup saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Pendeta Perianto Zamasi yang sudah memberi kesempatan di channel ini supaya saya bisa berbagi kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup saya. Baik teman-teman, nama saya Kasmiati ya. Saya dari Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum saya bersaksi ya, saya ingin ceritakan background saya ya. Jadi saya seorang dari gadis desa ya. Saya tidak berpendidikan, saya tidak mengenal pendidikan, saya hanya mengecap pendidikan hanya sampai kelas 1 SD. Jadi saya betul-betul dari keluarga yang memang sangat kekurangan, dan background saya itu Islam, tetapi bukan Islam yang fanatik. Saya sempat belajar agama Islam di sebuah pesantren, tetapi saya tidak mondok di pesantren itu. Saya hanya belajar mengaji, dan saya tidak sampai kepada Al-Quran. Saya hanya sampai tamat Iqra, dan kemudian saya tidak belajar lagi tentang Al-Quran. Jadi saya bukan seorang Islam yang fanatik, tapi saya melakukan sholat, itu pun kadang-kadang saya melakukan puasa. Jadi itu background saya. Di kampung saya tidak ada orang Kristen ya teman-teman. Hanya ada satu keluarga yang Kristen. Memang saya sempat bukan membenci, sebetulnya nggak suka dengan keluarga ini, karena menurut saya dia sendiri orang kafir, dan seringkali diejek-ejek sama teman yang lain. Satu kali dia marah kepada saya, seakan marah balik dan ngata-ngatai yang bukan-bukan. Tapi satu kali ketika saya waktu itu baru bisa belajar membaca ya teman-teman, saya
masuk ke rumahnya di tetangga saya ini, dia ada Alkitab. Jadi di situ saya ada tulisan Allah gitu. Jadi tulisan Allah ini yang memicu saya menyelidiki Alkitab. Tapi waktu itu saya masih kecil, jadi saya tidak tahu, saya lupakan begitu saja. Ketika saya berusia 16 tahun ya teman-teman, maaf ya teman-teman, waktu saya berumur 12 tahun ya, kurang lebih jalan 13 tahun, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya harus membantu bapak saya mencari nafkah untuk kedua adik saya juga. Dan pada umur 16 saya bekerja di kampung menjadi petani ya, misalnya cabut rumput, bubut atau matun seperti itu di sawah ya. Jadi ketika saya umur 16 tahun, saya pergi ke Jakarta, saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saya bekerja kepada keluarga muslim. Di keluarga muslim ini ya, saya sangat bersyukur, mereka sangat baik. Dan saya juga di sini belajar tentang keagamaan saya, yaitu tarawih, puasa, itu biasa ibadah yang rutin saya lakukan. Tapi pada sehari-hari saya tidak pernah melakukan ibadah rutin. Jadi itu pengalaman saya di Jakarta ya pada umur 16 tahun. Tapi kemudian saya disuruh pulang dan saya pindah ke Bandung. Saya bekerja di Bandung pada usia itu sekitar 17 tahun, jalan 18 tahun. Waktu itu bapak saya mengalami sakit ya teman-teman. Dia sakitnya itu batuk-batuk, muntah darah gitu. Dan saya mendapat surat dari di rumah saya waktu itu, ibu bapak saya, ketika ibu saya meninggal ya teman-teman, maaf tadi saya lupa untuk menceritakan. Jadi ketika ibu saya meninggal, bapak saya menikah lagi. Jadi saya punya ibu kedua. Jadi bapak saya tinggal dengan ibu yang kedua saya ini, dan kemudian mengalami sakit. Dan ibu kedua ini punya saudara seorang orang pintar. Ya kalau kita mau katakan bahasa kasarnya itu paranormal, dukun gitu. Tapi karena ini adalah tokoh agama, kita katakan orang pintar. Jadi bapak saya dirawat oleh orang pintar ini dengan caranya dia lah. Dan orang pintar ini menulis surat kepada saya. Waktu itu saya di Bandung, saya diminta pulang. Dan ketika saya pulang, dia ada di sana. Waktu itu teman-teman saya masih umur 17, kurang lebih jalan 18 tahun lah ya teman-teman. Saya tidak pernah mengalami yang namanya curiga dengan orang ini. Saya tidak pernah mengalami tidak pernah merasakan. Yang saya tahu dia itu memperhatikan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia memperhatikan saya dan dia juga memuji saya. Kamu cantik lah, nggak layak dapat pacar itulah. Waktu itu saya sudah punya boyfriend ya teman, orang kampung juga. Jadi saya tidak tahu apa yang dia lihat dalam diri saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak curiga pada waktu itu ya teman-teman. Jadi saya tanpa curiga, saya tinggal di rumah ibu tiri saya. Dan suatu malam teman-teman saya melihat orang pintar India, dia bersembahyang tengah malam. Biasa kita sebut tahajud ya. Tapi aneh banget teman-teman, dia biasa orang tahajud itu cuma sekali. Ini sampai 3-4 kali dan saya tidak tahu. Dan berkali-kali lah pokoknya, saya nggak tahu berapa kali. Tapi setelah kejadian itu, dia habis itu saya seolah-olah kayak ada magnet yang menarik saya kepada dia. Sebetulnya saya sadar saya nggak mau, saya mau lari, mau berontak, tapi nggak bisa. Seolah-olah tubuh jasmani saya ini ada yang mendorong untuk ngikutin dia. Dan saya membiarkan dia memegang-megang saya, meraba saya. Dan pada waktu itu bapak saya yang sedang sakit parah, saya tidak tahu kalau bapak saya ini tidur di musola. Jadi saya cari di kampung-kampung lain, di rumah budi saya, di rumah saudara-saudara dari kampung lain. Saya jalan jauh, saya mencari bapak saya. Dan dukun ini terus saja berusaha gimana sih memegang saya, mempengaruhi saya. Dan sampai saya keletihan, kira-kira waktu itu sekitar jam saya lupa karena dia sembahyang sekitar jam
1, jam 12 karena saya tinggal di rumah gubuk, tidak ada jam, saya hanya mengira-ngira saja kurang lebih hampir pagi. Saya kecapean, saya tertidur di balai-balai karena rumah ibu saya ini sangat sempit. Saya punya 2 adik, saya punya adik angkat juga 2, jadi tidur di mana saja, di mana ada, dan saya tidur di balai-balai di paling depan di ruang tamu. Dan saat itu, maaf teman-teman ya, orang pintar ini mencabuli saya, dia mengotori saya, dan saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya mau katakan. Orang ini bilang, aduh, apa, dia tidak bisa menahan karena dia melihat katanya saya cantik lah apalah, tapi kemudian saya lari pagi-pagi buta, saya pergi lari, saya pergi ke sebuah rumah makan di Tegal ya teman-teman ya. Jadi di sana saya menjadi pelayan penjual bakso, juga pedagang rokok di sebuah rumah makan untuk bis antar kota ya. Pada waktu itu saya karena seorang gadis kampung polos ya, saya nggak tahu apa yang saya harus pikirkan atau masa depan saya bagaimana saya bisa menangis. Saya tidak sadar saya menangis sampai teman-teman saya di rumah makan itu ngatain saya orang gila, sudah tidak waras kok, kerjanya cuma nangis, nggak diapa-apain nangis. Sampai akhirnya saya keceplosan, saya mengatakan bahwa saya sudah dicabuli oleh orang pintar itu, dan gara-gara itu mereka gembor heboh gitu ya, ngatain daripada kayak gitu mendingan mati lah atau apa. Dan di sana juga banyak lelaki hidung belang, seringkali mereka dengan seenaknya merendahkan saya begitu saja, mengatakan aduh aku pingin nih, kamu kan udah nggak perawan, kita main-main yuk, seolah-olah saya ini sampah yang udah nggak kepake gitu, yang bisa diperlakukan seenaknya saja. Saya kepahitan teman, saya sakit hati banget rasanya, kepahitan, dan saya itu membuat saya membenci semua lelaki. Kalau bisa saya ingin bunuh semua laki-laki teman-teman. Saya kayak seolah-olah harga diri saya ini nggak ada, seolah-olah saya ini apa gitu. Saya merasa benar-benar merasa sangat dilecehkan. Jadi pada waktu itu saya sudah bekerja di sana, dan 1 minggu kemudian adik saya lelaki dia datang menyusul saya karena tempat itu sudah diketahui oleh adik saya, karena kebetulan sebelum saya kerja di situ ada orang yang menawarkan tapi saya tolak. Tapi gara-gara kejadian itu saya kerja juga, artinya adik saya menyusul. Dia ketika saya pulang bapak saya sudah sudah sekarat ya teman-teman ya. Jadi ketika saya pulang bapak saya pamitan, dia minta ampun, saya juga minta ampun, dan akhirnya dia pergi. Waktu itu teman-teman, hidup saya kayak kolaps, benar-benar kayak sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Secara gadis saya sudah kehilangan kehormatan saya, pekerjaan saya tidak punya, uang saya tidak punya, saya punya adik yang masih sekolah, dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Jadi saya melanjutkan cari pekerjaan di Jakarta. Pada waktu itu saya ikut teman saya pergi ke Jakarta. Saya rombongan ikut ke teman-teman, saya tinggal di Mangga 2 sana ya. Waktu itu belum seramai seperti sekarang ini ya, masih ada rumah-rumah yang ilegal gitu ya. Kita tinggal di situ, jadi di situ saya diambil soal keluarga Kristen, saya bekerja pada keluarga Kristen teman-teman ya. Jadi di sana sebentar, maaf teman-teman, saya agak terharu. Saya bekerja kepada satu keluarga Kristen. Jadi dalam keluarga ini punya 2 pembantu. Yang satu menjaga anak, waktu itu masih berumur 2,5 tahun ya. Dan saya yang mengurus rumah tangga. Tapi majikan saya ini mengharuskan setiap minggu kami harus pergi ke gereja. Jadi
pada saat itu kita di gereja, teman saya itu menemani anak majikan sekolah minggu, sementara saya ikut majikan saya kebaktian di atas. Nah, di kebaktian ini saya merasa heran banget ya, karena biasa majikan saya datang tuh pagi-pagi sekali, belum ada orang itu, uh, apa orang doa itu teriak-teriak, Tuhan Yesus engkau datang, Tuhan engkau lawat. Dalam hati saya, bagaimana Tuhan mau datang ke dunia, sedangkan Tuhan itu kan ada di surga, bagaimana mereka doanya mengatakan seperti itu. Dan nenek-nenek teriak-teriak seperti itulah mereka, uh, apa ya, doanya bebas dengan suara bebas, tidak harus pakai bahasa yang aneh-aneh. Jadi saya melihat, oh doanya orang Kristen seperti ini ya. Dan kemudian mereka juga naikkan pujian ya. Saya masih ingat satu khotbah ya, Pak Timotius waktu itu berkhotbah, korban sembelihan. Tuhan bosan dengan korban sembelihan yang setiap tahun dilakukan. Itu buat Tuhan muak seperti itu. Seingat saya pada waktu saya belum ngerti ya teman-teman. Jadi saya ingatnya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus datang mengorbankan dirinya seperti itu. Dan di dalam gereja itu ya, saya melihat orang itu berdoa itu nangis, WL-nya nangis, orang yang berdoa nangis, teriak, terus nyanyi lompat-lompat. Saya masih ingat mereka nyanyi lagu waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Anak Allah bersuka senang, tabut Allah sedang datang, dia datang. Seperti itu. Mereka melompat, WL-nya kan Pak laki-laki adanya pendeta gitu kan, lompat, ayo lompat, yang nggak kuat duduk saja, ayo lompat. Dalam hati saya, wah ini orang-orang jelas semua ya. Kalau saya dalam agama saya nyembah itu khusyuk, suara bisik-bisik, ini menyembah Tuhan lompat-lompat, teriak-teriak, WL-nya teriak-teriak di depan, lompat-lompat, semua jemaat lompat-lompat, kan tingkat ya gerejanya, lompat, semua orang lompat, mereka meriah sekali, seolah-olah ini bukan penyembahan, seperti suatu pesta seperti itu. Sampai suatu kali minggu demi minggu saya datang, suatu kali sana ada pujian ya yang mengatakan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, dia lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kira-kira lagunya seperti itu. Itu teman-teman saat saya itu tersentuh banget. Karena pada waktu itu ketika saya bekerja di majikan ini, teman-teman tidak seorang pun tahu apa yang saya rasakan. Saya memikul beban yang begitu berat. Orang adik saya masih di kampung, masih sekolah, sementara saya tidak ada uang, tidak ada rumah. Pernah ada boyfriend membuang saya karena kejadian pelecehan seksual. Saya merasa kayak tidak berguna lagi. Sampai sempat juga saya ketika majikan saya tidak ada, saya membentur-benturkan kepala saya di dapur. Dan karena saya waktu itu dalam keadaan stres, saya tidak merasakan sakit apapun ya teman-teman ya. Jadi ketika saya mendengar pujian itu, hati saya terenyuh. Saya merasa kayak dijamah. Ketika pujian itu mengatakan, ketika aku berputus asa, yaitu saya. Sayalah yang berputus asa saat itu. Saya ingin mati, tapi saya punya 2 adik. Kalau saya mati nanti, kalau adik saya punya masalah, kepada siapa mereka mau mengadu? Tidak ada, saya kakak yang paling tua. Saya menjadi ibu dan bapak bagi kedua adik saya. Jadi lagu itu benar-benar menjamah hati saya. Tapi karena saya tidak mau majikan saya tahu saya menangis, nanti sangkanya
percaya Tuhan atau gimana pikirannya, saya nggak ngerti, saya takut seperti itu. Akhirnya saya turun, saya pamitan, bilang mau ke toilet. Dan di ruang bawah juga, setiap ruangan itu dipakai untuk sekolah minggu ya teman-teman. Jadi ruangan itu besar. Saya jalan-jalan sendiri, saya di situ menemukan sebuah meja yang khusus untuk teratat-teratat seperti itu ya teman-teman. Jadi saya iseng-iseng saja melihat ini ayat-ayat apa sih, buku-buku apa kayak gitu kan. Saya ingin tahu aja, dan saya lihat itu ayat-ayat Alkitab. Saya masih ingat waktu di kampung, tetangga saya itu Alkitabnya ada tulisan Allah. Jadi ketika saya di gereja itu saya penasaran juga. Saya ingin tahu juga seperti apa Allahnya orang Kristen. Jadi saya melihat teratat itu, saya melihat, saya ingin tahu, dan saya menemukan sebetulnya banyak ya teman. Tapi saya cuma ingat satu ayat, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu hati saya sempat bertanya, ini maksudnya apa ya? Uh, saya teringat waktu kecil dulu teman-teman ya, di nonton TV, kalau orang Kristen itu di TV itu, orang Kristen itu minta ampunnya kepada pendeta. Jadi saya berpikir, oh ini maksudnya mungkin saya curhat kepada Pak Pendeta, terus nanti hati saya lega. Dalam hati saya kepikiran saya seperti itu. Jadi saya simpan saja, saya bilang, enggak mungkin lah saya curhat kepada Pak Pendeta, malu-maluin, nanti dia tahu dong aib saya kan. Jadi saya pendam itu ya Tuhan, dan maaf teman-teman, salah bicara. Maksud saya pendam itu ya teman-teman. Jadi waktu itu di sebelah rumah majikan saya juga setiap Selasa ada sekolah minggu khusus untuk anak-anak. Jadi kalau di lingkungan perumahan majikan saya itu, kalau sore itu banyak babysitter, kita pembantu-pembantu bawa omongannya gitu kan. Jadi ada satu keluarga kakak beradik ya, dia mengadakan sekolah minggu. Jadi kita ngumpul di situ. Itu sekolah minggu itu juga, guru sekolah minggunya itu Debbie, dia juga memberi saya sebuah teratat ya. Dia bilang, Mbak ini buat mbaknya deh Mbak gitu. Dan saya lihat itu ayat yang sama teman-teman ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu teman-teman, kenapa ayatnya kayaknya begitu-begitu saja, kenapa nggak ada yang lain. Jadi di rumah majikan saya juga ada bingkai. Biasa kalau saya ngelap-ngelap itu bingkai, tulisan ayat itu juga teman-teman. Saya lihat ada gambar Tuhan Yesus. Pada itu saya lihat biasanya kalau saya ngelapin itu biasa-biasa aja. Tapi setelah saya sudah 2 kali mendapatkan ayat itu, saya melihat ayat itu tuh dengan pandangan yang beda. Kok ada yang seolah-olah hidup, seolah sedang manggil-manggil saya gitu, karena gambar tangannya itu membuka tangan gitu kan, jadi kayak beda gitu rasanya. Jadi ada yang aneh gitu, tapi saya tentu saja cuek saja lah, saya tidak mau peduli. Sampai suatu kali tiba-tiba anak majikan saya ya, yang baru umur 2,5 tahun, tiba-tiba mengalami penyakit epilepsi teman-teman. Jadi mulutnya berbusa, terus matanya ke atas gini, mendelik-mendelik gitu ya. Dan tangannya berupa kayak binatang gitu ke belakang seperti itu. Jadi majikan saya mendoakan cucunya ini, haleluya, haleluya gitu ya, doanya kayak gitu. Dalam hati saya juga bingung, haleluya itu artinya apa gitu. Kenapa doanya haleluya? Kalau kita pastinya ya, kalau dalam agama saya pastinya ngambil dalam kitab suci itu bahasa Arab. Walaupun kita nggak ngerti artinya, itu memang udah tahu bahasa Arab gitu. Tapi gini, haleluya itu apa gitu? Saya tanya itu sama majikan saya, Nyonya itu haleluya itu artinya apa? Nyonya saya juga pelayanan sekolah minggu nggak ngerti apa itu haleluya. Dia bilang, kamu tanya papi sana. Saya tanya papinya, papi Tuhan apa itu haleluya artinya? Dia jawab, memangnya saya pendeta.
kenapa nggak mau jawab gitu, nggak ada yang ngerti. Jadi udahlah saya pendam saja. Jadi suatu kali orang gereja itu mengundang, bukan mengundang ya, mengutus anak didiknya ya. Waktu itu namanya Mbak Galuh ya, dia orang Solo, dia datang ke tempat majikan saya. Jadi dia berdoa untuk anak majikan saya, dan dia juga kemudian menginjili kita berdua, saya dan teman saya itu. Jadi dia masuk ke khusus ke kamar kita, dia kayak dia tanya kepada kita, kamu punya itu jimat tidak? Dalam hati saya kok langsung tanya jimat, maksudnya apa gitu ya. Kamu punya jimat tidak? Kamu Islam kan? Saya juga dulu Islam, dia bilang. Saya dulu punya jimat. Wah, jimat saya Gunung Lawu. Saya dulu orang tua saya kalau cari jimat buat saya bukan yang abal-abal, pergi yang jauh-jauh, dia bilang kayak gitu. Dia kesaksian, terus saya tidak mau ngaku. Pada mulanya kita nggak mau ngaku, kita bilang enggak, mana mungkin itu kan musyrik, nggak ada dong, nggak ada gitu-gituan gitu. Terus akhirnya dia kesaksian itu, dia bilang dia pergi camping waktu SMA, dia jatuh, kemudian ada satu batu kerikil masuk ke dalam kepalanya. Jadi rasanya sakit sekali, dia di rumah sakit didatangin pendeta mau mendoakan dia, tapi karena dia benci Kristen, dia tidak mau. Dia bilang, iya pergi sana, ngapain doain saya? Enggak mau, saya punya Allah sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Sampai akhirnya 3 hari kemudian itu batu di dalam kepala katanya bernanah, bengkak, dan dia tidak tahan lagi sakitnya. Itu pendeta setia sekali, setiap hari datang. Dan akhirnya dia menyerah, dia bilang sama Pak Pendeta itu, bilang, kalau memang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, ini batu, keluarin batu dari kepala saya, sembuhkan kepala saya akan percaya Yesus, dia bilang gitu. Jadi Mbak Galuh ini kemudian dia didoakan, dan malam itu juga batunya keluar, nanahnya pecah keluar dan mengering pagi-paginya. Jadi dia dari situ dia menangis, dia akhirnya mau doakan lagi, dan akhirnya dia menerima Yesus. Dan setelah kesaksian Mbak Galuh ini, akhirnya kita mengaku, saya punya jimat-jimat yang dari orang pintar itu, saya punya minyak, karena minyak itu sebetulnya saya nggak tahu gunanya itu buat apa, tapi menurut dia katanya supaya saya cepat laku kayak gitu. Teman saya ini juga punya jimat ya nggak tahu dari apa, akhirnya kita serahkan jimat itu kepada Mbak Galuh ini, bawa ke gereja, kemudian dibakar di gereja. Nah, hari Minggunya kita ke gereja juga, dan anak majikan saya ini doakan. Ini yang buat saya itu bingung, mengapa orang Kristen itu doanya tidak sama dengan agama saya dulu. Kalau agama saya dulu itu, kalau mau doa itu ya, sudah pasti doanya sudah dihafal, doanya sudah pakai dikasih minum air, maksudnya ada media lah. Tapi ini beda, kenapa Pak Pendeta ini cuma taruh tangan di kepala sini, ditengking, dalam nama Yesus iblis keluar, dalam nama Yesus sakit penyakit keluar. Dalam hati saya, orang sakit itu disembuhkan, bukan ditengking. Memangnya penyakit itu punya roh, bisa ditengking. Dalam hati saya begitu. Saya dulu tidak mengerti, teman-teman, kalau sakit penyakit itu roh jahat. Saya dulu tidak tahu. Jadi saya bingung aja, kok ditengking, sakit penyakit ditengking maksudnya apa gitu. Tapi sembuh, teman-teman. Sembuh, anak majikan saya ini sembuh. Jadi waktu dia tidak kumat-kumat lagi, majikan saya, udah tunggu 1 hari aja, nanti periksa dokter. Kemudian setelah tunggu, kemudian periksa dokter mengatakan sembuh total. Padahal sebelumnya dokter ini, maaf tadi saya lupa ceritakan ya teman-teman ya. Jadi waktu anak majikan saya ini mengalami epilepsi, majikan saya membawanya ke dokter. Dan dokter mengatakan epilepsi itu bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit yang menular. Dan bisa sembuh dalam waktu 2 tahun kalau dia minum obat dengan teratur, dia pasti akan sembuh. Itu kata dokter. Tapi setelah didoakan di dalam nama Yesus, nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 1 bulan, teman-teman, sudah sembuh total. Dokter sendiri yang mengatakannya. Itu luar biasa, teman-teman. Tapi saya
masih bingung aja, saya nggak percaya, masa iya Yesus Tuhan sih. Sampai suatu malam ketika nggak biasanya ya teman-teman, jadi ketika saya lupa lagi teman-teman, maaf teman. Ketika anak ini sudah sembuh, akhirnya teman saya yang satu lagi yang menjaga anak ini, dia mengundurkan diri ya, jadi otomatis saya yang menjaga anak, saya ngurus rumah tangga, jadi sekolah minggu juga dengan saya gitu ya. Di sekolah minggu itu saya banyak dengar tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ya, orang yang buta dari lahir, orang mati dibangkitkan ya, orang yang pendarahan disembuhkan, dan macam-macam lagi tentang Tuhan Yesus. Dan banyak lagi cerita-cerita sekolah minggu yang menyebutkan nama-nama yang namanya itu sama dengan nabi dalam agama saya, seperti Nabi Adam, Yunus, Nabi Nuh, Musa, banyak lagi. Jadi saya kayak comparing gitu ya teman-teman, kayak membandingkan kok sama gitu. Cuma karena comparing itu saya jadi susah percaya, karena saya dulu tidak mengerti bahwa bukan soal agama, jadi saya pikir nggak apa-apa lah, mungkin percaya saja, yang penting nggak usah ikut-ikutan agama Kristen gitu ya. Jadi seperti itulah saya tahu tentang Tuhan Yesus melalui sekolah minggu itu ya teman-teman ya. Jadi satu malam tidak seperti biasanya, saya biasanya tuh jam 11 itu sudah tidur karena saya harus bangun pagi-pagi dan menyiapkan, membawa anak pergi ke sekolah playgroup. Di sekolah playgroup ini juga teman-teman, saya tidak mengerti, saya ini belum percaya Yesus teman-teman, tapi saya membawa buku kesaksian itu dari gereja. Biasa gereja itu setiap saksian itu dibukukan, jadi saya kasih suster, saya kasih mbak-mbak gitu, mbak baca gitu. Ada yang takut, geli, ada jangan nanti kamu dipengaruhi. Ada yang penasaran, sini saya baca. Jadi seperti itu. Jadi satu malam dalam tidur saya itu saya gelisah antara tidur dan tidak tidur ya teman-teman ya. Saya mau bilang tidur, tapi hati saya bangun. Waktu itu majikan saya masih nonton TV, nonton bola ya teman-teman ya. Mereka ngobrol-ngobrol, saya bisa dengar. Apalagi kalau gol, dia teriak gol gitu ya. Saya bisa dengar teman-teman. Dan tempat tidur saya itu di atas bukan di bawah ya, ada 2 loteng ya. Jadi saya dengar mereka nonton, tetapi saya matanya merem. Jadi dalam tidur saya yang setengah nyenyak, mau dibilang nyenyak, saya bangun sebetulnya. Tadi tidur tapi hati saya bangun gitu ya. Saya seperti seolah ada di sebuah taman ya teman-teman ya. Taman itu rumputnya, saya melihat itu rumput itu hijau banget, pokoknya hijau banget. Saya dulu waktu kecil ya, saya suka nyari rumput buat kambing bapak saya. Saya tahu rumput muda itu warnanya seperti apa, rumput yang sudah tua warnanya seperti apa. Ini beda teman-teman, rumputnya tuh hijaunya itu beda gitu, nggak pernah saya lihat di dunia ini, tapi dia hijaunya bagus banget. Dan di atas rumput itu yang hijau, taman yang bagus itu, di sana ada sebuah, saya mau bilang masjid ya, dia bukan masjid teman-teman. Mau bilang gereja, dia juga bukan gereja, tapi dia bangunannya kayak masjid, kayak bangunan kuno seperti itu. Dia itu, aduh teman-teman, bagusnya luar biasa teman-teman. Jadi bangunan ini seperti apa ya, tadi seperti gereja bukan, masjid bukan, tapi dia bagus banget, dia warnanya itu emas berkilau-kilau. Emasnya juga bukan emas kuning-kuning kayak di tepekong atau di kertas-kertas itu, kuningnya kuning tua teman-teman, bagus banget. Dan kuningnya itu berkilau-kilauan, kilauannya itu seperti pelangi yang halus, dia berkilau-kilau. Suara saya hilang. Maaf teman-teman, kayaknya sinyalnya agak terganggu. Jadi tadi sampai mana?
bangunannya berkilau-kilauan ya. Dan kilau-kilauannya itu seperti pelangi yang halus. Begitu indah banget. Saya terkagum-kagum teman-teman. Saya melihat, terpesona saya melihat itu. Dan di belakang saya nih, di sebelah kanan, belakang saya ini ada orang yang tinggi. Teman-teman, kalau orang Israel kan tinggi-tinggi ya, zaman dulu ya. Dia tinggi, tapi saya tidak melihat mukanya teman-teman. Jadi saya cuma lihat jubahnya panjang, putih, orangnya tinggi. Dia tangan kanannya ke depan saya, dada saya begini. Dia nunjukin saya ke arah kiri. Saya ngeliat ke kiri, nggak ada apa-apa. Jadi saya belok lagi, ngeliat ke kanan. Saya terkagum-kagum. Aduh, bagusnya. Terpesona saya, terkagum-kagum. Tapi orang yang di belakang ini nih, dia lagi nunjukin saya ke kiri sampai 3 kali, teman-teman. Jadi saya penasaran juga. Saya lihat ke kiri ada apa ya? Ke kiri ada apa? Ternyata sebuah kuburan. Kalau di kampung saya, kuburan itu cuma tanah ditumpuk ya. Tidak ada bangunannya. Jadi cuma tanah ditumpuk, ada bunga. Jadi kuburan itu saya lihat masih segar dan saya perhatikan kuburan itu kayak terbuka, kayak ada sinar dari dalam itu, kayak ada sinar cerah. Saya lihat, kok terang dalam sekejap mata saja teman-teman. Itu bukan kuburan teman-teman, lautan api. Lautan api teman, ini apinya bukan api seperti yang di api kebakaran atau seperti di kompor di dapur, bukan teman-teman. Dia bentuknya itu seperti besi kalau dibakar ya teman-teman ya. Kalau besi dibakar itu kan menyala banget, itu lebih lagi teman-teman, sangat-sangat mengerikan teman-teman. Itu lautan teman-teman, lautan luas betul-betul teman-teman. Saya pernah baca bahwa di dalam Alkitab itu ada lautan api dan belerang seperti itu menyala teman-teman. Mengerikan sekali teman-teman. Saya melihat lautan, di dalam tengah-tengah lautan itu ada ibu saya, ibu yang seorang wanita yang melahirkan saya, ibu kandung saya. Dia setengah badannya tenggelam ke dalam lautan api itu, setengah badannya tidak tenggelam, tetapi tidak terbakar, teman-teman. Dia meronta-ronta, dia tarik tangan gini, menggertak gigi, menggertak. Dia tidak ngomong apa, dia cuma menggertak. Ngeliatin saya, minta tolong saya. Saya melihat ibu saya masih ingat dulu ibu saya suka pukulin saya. Saya sebagai anak yang paling besar, saya harus mandiri, harus bisa memasak, harus jaga cuci baju, harus jaga adik semuanya. Sementara ibu saya kerja dan pulang kalau rumah masih berantakan. Itu kalau itu kayu pilaran teman-temannya, itu kayu yang besar-besar itu ya. Aduh teman-teman, badan saya ini sudah kayak siap mati ya. Jadi pada waktu itu saya sempat ibu saya itu galak teman-teman. Dan ibu saya suka main dukun teman-teman. Jadi saya masih ingat ibu saya pernah, zaman itu zaman porkas ya teman-teman. Saya masih ingat ibu saya beli sesajen ke tempatnya tetangga kami yang waktu itu rumahnya rame buat cari porkas. Saya masih ingat ibu saya melakukan itu dan saya melihat ibu saya ada di sana. Saya apa kasihan gitu, saya ingin menolong dia. Saya bilang bagaimanapun dia pernah memukulin saya, bagaimanapun dia pernah membuat saya putus asa ingin mati, tetapi dia tetap ibu saya mau menolong dia. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau tolong ibu saya mau jebur aja ke neraka itu, tetapi kaki saya tidak bisa bergerak teman-teman. Saya lekat, nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa nempel pada tanah yang saya injak, melekat, nggak bisa. Saya pandangi terus dia menggertak gigi, kesakitan. Pokoknya sangat-sangat mengerikan. Saya lihat terus sampai akhirnya saya sudah tidak tahan lagi. Saya bilang, saya tutup mata dulu ya, nanti saya lihat lagi ya. Tetapi ketika saya buka mata teman-teman, ternyata saya ada di tempat tidur teman-teman. Dan ketika saya tutup mata lagi, saya ingin melihat ibu saya lagi, sudah tidak ada teman-teman. Dan itu penglihatan yang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Saya mau bilang itu mimpi teman-teman. Tapi kalau mimpi pastinya saya sudah lupa. Mimpi sudah, saya mengikut Tuhan dari tahun
1995 teman-teman, akhir 95. Dan mimpi itu tahun sekitar segitu, dan kalau itu mimpi saya sudah lupa, tapi sampai sekarang saya masih merasakan jelas sekali kengeriannya itu teman-teman, sangat-sangat ngeri. Jadi saya mendengar dalam penglihatan itu, saya masih bisa mendengar majikan saya ngobrol, teriak, nonton bola. Biasalah kalau bapak-bapak itu teriak-teriak ya teman-teman ya, kalau nonton bola ya nggak bisa diam. Tapi pada waktu itu teman-teman, saya masih beranggapan itu mimpi. Saya belum percaya Tuhan Yesus. Saya masih beranggapan itu mimpi. Dan saya juga tidak bercerita kepada majikan saya atau siapa saja ya. Saya pendam sendiri, tapi karena satu hal di rumah majikan saya ini, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya tidak mau pokoknya ada satu hal ya yang harus saya hindari. Akhirnya saya uh, saya pergi cari majikan lain, dan saya bekerja di Bekasi teman-teman ya. Saya pindah majikan di Bekasi. Majikan saya ini beragama Islam, dan anak dari majikan saya yang pertama yang saya ke Jakarta gitu ya sebetulnya. Jadi dia sudah mengenal saya sebagai seorang yang Islam, makanya saya pun di sana nggak berani ngaku Kristen. Tapi jiwa saya nggak tenang teman-teman ya di rumah ini sampai Natal, aduh Tuhan. Kalau Natal kemarin saya ngajak anak majikan saya nyanyi glow, saya membuat puisi bintang cemerlang memimpin maju melewati gurun padang. Saya membuat puisi semua bintang buat anak majikan saya. Di Natal berikutnya saya di rumah ini, saya gersang, saya rindu, tapi akhirnya saya nggak berani. Akhirnya saya beranikan diri. Tapi sebelum ini teman ya, sebelum saya beranikan diri, saya sudah sempat berpikir bulat, saya akan meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak mau mengenal lagi itu kekristenan. Karena pertama, kalau saya Kristen, pastinya nggak ada yang mau kawin dengan saya, nggak ada yang mau menikah dengan saya, tidak akan ada lelaki tertarik dengan saya. Jadi saya mau mendalami doa-doa agama saya ya. Saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Anas. Saya mau mendalami itu. Saya buku tuntunan itu saya sebut Iqra ya teman-teman ya. Jadi saya buka Iqra itu setiap hari, saya buka, saya mau hafal. Tapi setiap kali saya buka itu Iqra teman-teman ya, saya melihat wajah Tuhan Yesus yang ada di bingkai rumah majikan saya itu muncul di situ, dia tersenyum. Dan hati saya bergejolak, hati saya bergulat. Saya dulu tidak tahu kalau itu Roh Kudus teman-teman ya. Saya tidak tahu. Jadi setiap hari saya berdebat dengan hati saya itu. Saya pikir saya punya dua hati. Hati saya yang satu mengatakan, kamu sudah percaya saya. Kamu sudah percaya saya. Ayolah tutup. Yang satu lagi enggak. Saya mau berdalam agama saya mau jadi Muslim yang baik, yang taat, yang setia, supaya saya bisa masuk surga. Kamu sudah percaya saya? Setiap hari berdebat begitu, teman-teman. Sampai akhirnya saya yang terakhir saya buka gitu, tiba-tiba itu huruf yang besar-besar itu ya teman-teman ya, huruf Arab yang besar-besar itu di Iqra itu tiba-tiba itu seperti di zoom teman-teman, dia besar-besar. Saya tidak bisa melihat lagi, kabur teman-teman. Jadi sejak saat itu saya tidak membuka lagi itu Iqra. Saya tidak membuka itu buku itu lagi. Sampai akhirnya saya Natal 1995 ya teman-teman ya. Akhirnya saya nekat, saya bilang sama majikan saya, Mbak, saya minta maaf ya Mbak, saya ini sebetulnya sudah ke gereja, saya sudah Kristen, saya mau ke gereja Mbak. Majikan saya diem aja, nggak bilang apa-apa, tapi saya pergi aja gitu. Saya merayakan Natal, saya pinjam payungnya majikan saya, pas itu hujan-hujan saya naik becak, pulangnya payungnya lupa hilang, terus Natalnya pergi lagi. Setelah itu tiba-tiba majikan sini diemin saya, nggak ngomong. Sekali ngomong dia marah-marah, dia bilang, gara-gara kamu ini sih saya jadi nggak ngomong dengan suami saya. Kok kamu bisa Kristen sih? Kok kamu bisa jadi orang kafir sih?
Kamu gimana sih? Kamu kan dulu Islam sih. Kamu dulu itu, kamu ingat nggak sih kamu pergi taraweh? Kok kamu sekarang jadi orang kafir? Iya, aku jadi benci sama kamu deh kayaknya. Udah deh, nggak usah ngomong-ngomong lagi. Jadi walaupun dalam keadaan seperti itu teman-teman, sebetulnya saya nggak enak. Tapi saya sudah terlanjur ngomong, saya Kristen, saya minta izin setiap minggu ke gereja. Tapi di gereja itu waktu itu baru merintis ya teman-teman. Jadi itu gereja Cahaya Kemuliaan Narogong ya. Di situ jemaatnya sekitar 10 sampai 8 orang. Mereka semuanya berbahasa roh, sementara saya cuma bisa nangis. Saya nggak tahu mau berdoa kayak apa, saya ngerti. Saya cuma bisa nangis. Dan suatu kali apa pendetanya bilang pasangan sepasang berdoa. Jadi setiap ini mendoakan, saya dipasangkan dengan ibu-ibu gitu. Ibu itu memberkati saya, mendoakan saya, tapi saya nggak tahu gimana mendoakan dia. Saya nggak tahu nyebutnya itu gimana. Dan sejak saat itu saya berhenti ke gereja. Saya malu teman-teman. Akhirnya saya ke Malaysia ya. Jadi tetangga majikan saya ini ada yang Kristen. Nah, dia sponsor ke Malaysia. Akhirnya melalui dia saya ke Malaysia. Teman-teman, seperti yang tadi saya saksikan ya, di awal saya tidak bersekolah, saya hanya mengecap satu sekolah kelas 1 SD. Oke. Seperti yang tadi saksikan ya teman-teman, bahwa saya kelas 1 SD, naik kelas 2, jadi saya belum bisa menulis. Saya pergi ke Malaysia itu belum bisa menulis teman-teman ya. Saya belum bisa baca. Jadi tulisan saya itu labrak begitu saja, nggak ada space, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak tahu bentuknya. Pokoknya huruf aja, bebas bablas gitu. Tapi nggak ada yang komplain. Sampai saya kerja di Malaysia, akhirnya saya dapat majikan Chinese dan mereka. Saya tidak tahu teman-teman kalau di Malaysia itu ternyata tiap bangsa itu satu bahasa, nggak seperti di Indonesia semua orang satu bahasa. Di sana Chinese mereka berbahasa Chinese. Contohnya saja Chinese saja beda. Kalau di Penang mereka bahasa Hokkien, kalau di Kuala Lumpur mereka berbahasa Cantonese. Kalau Melayu, mereka berbahasa Melayu, mereka India, mereka berbahasa Tamil. Jadi mereka punya bahasa sehari-hari, punya bahasa sendiri-sendiri. Jadi kalau keluar, biasa orang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Melayu, tapi Melayunya ngaco gitu. Nggak semua orang bisa berbahasa Melayu, termasuk majikan saya. Jadi kami seperti ayam sama itik. Nah, satu kali majikan saya ini dengan nenek ya, ada nenek ini kita salah paham karena bahasa itu kita tidak saling memahami. Akhirnya nenek ini ngatain dengan bahasanya dia lah, yang kata-kata yang kasar gitulah. Sampai akhirnya saya tuh waktu itu saya masih muda ya teman-teman, saya belum tahu bagaimana, saya juga orang yang tidak berpendidikan, jadi saya tidak tahu bagaimana respect kepada orang tua, saya tidak tahu bagaimana menjaga hati orang tua. Saya walaupun sudah kenal Tuhan Yesus, waktu itu kan saya belum bertumbuh ya teman-teman, jadi belum mengerti kan. Jadi sampai saya akhirnya argumen apa sih, bertengkar ya teman-teman ya, akhirnya bertengkar, kemudian membuat nenek tidak mau berbicara kepada saya selama 3 hari. Dan saya itu orang itu gengsian teman-teman, suruh minta maaf duluan itu nggak bisa. Jadi saya diam saja, saya makan beli uang saya sendiri gitu kan. Akhirnya setelah 3 hari itu saya lihat majikan saya yang lelaki itu mondar mandir ke kanan ke kiri di kamar saya, depan kamar saya. Saya pikir, aduh jangan-jangan ini saya mau di-terminate nih. Kok berhenti kameranya ya? Maaf, kameranya berhenti. Maaf teman-teman. Jadi sampai majikan saya mondar-mandir, saya pikir wah kayaknya saya mau di-terminate nih. Mau dikembalikan ke Indonesia nih, gimana nih?
Tapi ternyata tidak, puji Tuhan. Majikan saya cuma bilang, oh kamu habis argue dengan nenek ya, habis marah dengan nenek ya, udah dia kan orang tua, nggak ngerti, kamu apa-apa harus tanya sama dia, mendahului dia ya, jangan sampai nunggu dia tanya kamu. Jadi mulai sekarang baikan, minta maaf sama nenek, tanya nenek mau masak apa, kayak gitu kan. Akhirnya setelah Tuhan pergi, saya minta maaf sama nenek, saya minta maaf ya nek ya, dan nenek ini kan orang tua, udah nggak kerja, dia pelit, biasanya setiap hari itu cuma ada kacang panjang, kopi rebus, tapi sehari itu dia minta saya masak brokoli untuk makan saya berdua dengan dia. Jadi ketika saya mengambil sayurnya di kulkas itu ya teman-teman ya, saya membuka kulkas itu, saya berlutut di depan kulkas itu, teman-teman, saya berlutut, saya bilang haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih gitu ya. Dan saat itu teman-teman, apa yang saya rasakan teman-teman? Saya merasakan ada belayan di belai-belai kepala saya begini teman-teman. Di belai-belai belayan itu benar-benar terasa tangan manusia teman-teman. Tapi di rumah itu nggak ada siapa-siapa teman-teman. Majikan saya sudah pergi kerja, yang lelaki nenek di depan TV, biasalah orang tua tidur, bangun tidur, nonton TV di kursi panjang sambil tiduran. Jadi di rumah nggak ada siapa-siapa. Tapi saya rasakan itu ada yang membelai saya ketika saya ucapkan haleluya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah mengampuni saya. Dan ketika saya menoleh ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa teman-teman. Saya nggak bisa bilang hantu. Karena kalau saya mau katakan itu hantu, saya pasti merinding-merinding, ada roh ketakutan. Tapi itu nggak ada teman-teman. Yang ada itu sejahtera, damai Tuhan. Yang ada itu damai banget, rasanya damai saat itu. Rasanya apa benar ya itu Tuhan? Karena saya pernah mendengar kesaksian di gereja bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu melawat manusia. Saya masih ingat di gereja saya waktu itu di GSCA Mangga 2 ya, dia ada satu pendeta berkhotbah bahwa seorang bidan tinggal di NTT, dia di tengah hutan ketika dia mau dipanggil orang untuk bersalin, suaminya sedang tugas, dia di tengah hutan, nggak ada tetangganya jauh-jauh, dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur, masih balita. Dia cuma berdoa, Tuhan saya serahkan anakku dalam penjagaanmu, dan bidan itu keluar dan lewat beberapa meter dia melihat malaikat di atas rumahnya bertengger sampai dia pulang pagi habis membantu orang bersalin, anaknya masih tidur. Jadi saya teringat itu, oh Tuhan itu nyata, itu tadi Tuhan. Jadi saya masuk ke kamar saya, teman-teman, saya melonjak. Oh, haleluya, Tuhan sudah mengampuni saya. Jadi Tuhan, ini benar Tuhan dalam hati saya. Antara percaya dan tidak percaya, saya merasakan itu, teman-teman. Rasanya, aduh, damai, teman-teman, damai sekali, teman-teman. Rasanya sukacita yang luar biasa dan ingin berulang-ulang terjadi lagi. Tapi sampai hari ini belum terjadi, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi itu kejadian itu sampai akhirnya saya hampir finish 2 tahun ya bekerja sama keluarga ini. Sampai akhirnya saya, teman-teman maaf ya, mungkin teman-teman pernah mendengar kesaksian saya. Kalau yang ini saya mungkin agak persingkat ya teman-teman, agak diperpendek. Jadi mungkin ada kata-kata yang tidak disebut. Jadi waktu itu saya hampir finish kontrak karena nenek ini selalu tidak bisa berbahasa, susah, dan saya juga tidak ingin menyakiti hati orang tua. Saya sebetulnya mau minta pamitan aja, mau pulang aja ke Indonesia, tetapi ketika harinya sudah dekat itu ternyata neneknya itu meninggal. Dia tidak sakit, tidak apa-apa, dia meninggal begitu saja. Ketika dia bangun, dia tidur di kursi dan dia menguap dan pergi ke surga, dan dia pergi dengan wajah tersenyum. Seumur hidup saya nggak pernah mencium mayat. Bapak saya sendiri tidak saya sentuh ketika meninggal. Ibu saya meninggal apalagi, aduh, ibu saya meninggal saya nggak berduka teman-teman, karena teman-teman tahu seperti yang tadi saya saksikan, ibu saya itu suka pukul saya. Jadi
kedua orang tua saya yang saya tangisi cuma bapak saya, tetapi tidak saya sentuh. Tapi nenek majikan ini saya peluk, saya aduh, saya bilang, Nek, ampuni saya sering kali nyakitin hati nenek gini-gini. Dan ketika nenek itu meninggal itu wajahnya tersenyum, teman-teman. Wajahnya tersenyum dan tidak ada seorang pun yang dikasih mimpi. Cuma saya saja. Saya dikasih mimpi tiap malam, itu heran banget. Dan akhirnya saya teruskan kerja karena nenek ini meninggal. Dan uji teman-teman, pada majikan ini, saya di majikan ini seperti yang tadi disaksikan, saya nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Jadi saya bekerja karena saya dianggap seperti keluarga, saya kerja bebas ya teman-teman. Saya seringkali hari-hari saya itu cuma membaca Alkitab. Seingat saya ya teman-teman, saya sudah tamat Alkitab itu selama 7 tahun di sana, itu 7 kali teman-teman, 7 kali dari Kejadian ke Wahyu. Karena saya punya banyak waktu dan saya apa ya, pertama untuk belajar membaca, kedua katanya kalau orang Kristen harus baca Alkitab banyak-banyak supaya otaknya itu jangan mikir yang lain-lain, dan itu saya lakukan teman-teman. Tapi waktu itu tentu saja saya belum pinter berdoa ya, saya berdoa hanya kalau perlu saja. Jadi seperti itu. Jadi saya membuka Alkitab terus sampai uh, saya ingin tahu gimana cara sih nulis itu, gimana membaca itu gimana gitu. Saya nggak ngerti huruf besar di mana, huruf kecil di mana, titik gimana, koma gimana cara makanya. Saya tanya teman-teman yang sesama TKW, mereka memberi yang berbeda-beda. Saya bingung juga. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat teman-teman ya. Di sana ada, di Malaysia ada koran bahasa Inggris ya, The Star ya. The Star ini koran nomor 1 di setiap minggu itu. Saya suka baca itu apa di halaman sana setiap minggu ada Adibah Amin ya, itu pelajaran UPSR ya, penilaian ujian penilaian sekolah rendah. Ya, maaf ya, mungkin ada gangguan signal di tempatnya Ibu Kasmiati, jadi kita harus menunggu ya. Mungkin kita akan menunggu beberapa menit lagi. Ibu Kasmiati boleh masuk lagi di ruang kesaksian kita pada saat malam hari ini. Ya, kalau kita melihat sekilas Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang telah disampaikan, kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Kasmiati memang sangat memberkati kita ya, memberikan kita satu pelajaran sebenarnya ya. Oke, sudah ada Ibu Kasmiati, kita langsung gabungkan saja ya. Ya. Oke. Ada gangguan signal ya Bu ya? Iya, maaf Pak. Ya sinyalnya kayaknya berhenti terus kameranya. Oke, silakan kembali Bu. Oh ya, saya lanjut ya Pak ya. Ya akhirnya Tuhan dikasih saya hikmat ya, baca Alkitab tidak ngerti huruf tidak apa. Jadi di situ ada koran bahasa Inggris, The Star nomor 1 di Malaysia. Di situ ada halaman Bah Amin ya, yang pelajaran bahasa Malaysia yang disebut UPSR. Kalau nggak salah itu ujian penilaian sekolah rendah. Nah, dari situlah saya belajar menulis, teman-teman. Saya belajar membaca. Di situ dikatakan bagaimana menggunakan huruf besar, bagaimana menggunakan titik, koma, semuanya dari di situ lengkap. Dan dari situlah saya diajar Tuhan melalui koran itu. Itu kalau bukan Roh Kudus, teman-teman, saya nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi disitulah Tuhan kasih hikmat, akhirnya saya bisa membaca, saya bisa menulis melalui itu. Jadi pertamanya Alkitab dulu, dari Alkitab itu baru saya pindah ke surat kabar itu.
Tuhan luar biasa. Jadi akhirnya saya bekerja pada keluarga ini selama ya teman-teman, lama banget. Akhirnya saya capek ya teman-teman ya. Saya merasa capek banget karena di sana di Malaysia itu nggak ada libur. Sementara saya hati saya sudah mulai gersang selama itu, apalagi setelah 7 tahun itu teman-teman di sana ya saya jatuh teman-teman. Jadi selama 7 tahun saya seperti anak kecil belajar baca Alkitab, belajar menulis dengan ya dibantu majikan juga ya teman-teman. Tapi setelah 7 tahun kemudian saya di sana jatuh, saya terpikat kepada seseorang. Akhirnya orang itu memikat saya dan saya meninggalkan Alkitab saya, meninggalkan saya nggak pernah yang namanya doa, nggak pernah buka-buka lagi itu yang namanya Alkitab. Di sana seringkali ada kayak renungan-renungan kayak gitu dikasih orang, itu pun tidak pernah saya baca sampai akhirnya. Aduh teman-teman, hati-hati ya teman-teman, jangan bermain-main dengan dosa. Sekali kita jatuh ke dalam dosa, susah mau keluar teman-teman. Saya terikat oleh dosa yang luar biasa. Saya sampai tidak bisa melepaskan diri selama 7 tahun. Jadi saya bekerja 14 tahun teman-teman. Selama 7 tahun saya ya seperti itu, seperti anak kecil. Tapi 17 tahun lagi saya hidup dalam kebimbangan, dalam tidak ada damai sejahtera. Hidup di luar Kristus itu teman-teman, aduh sungguh menyiksa banget, sungguh tidak ada sejahtera, tidak ada damai. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya rindu saat-saat di gereja. Kalau dulu apalagi acara Natal ya, kayaknya suka cita banget gitu. Saya rindu suasana seperti itu. Itu saya berdoa tahun 2010 ya teman-teman ya, sudah mendekati sudah mendekati Natal bulan Oktober. Jadi saya bilang Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya ingin merasakan damai lagi, suasana gereja, puji-pujian, suasana Natal. Saya cuma ngomong kayak gitu teman. Rupanya Tuhan itu hidup teman-teman. Dia dengar apa saya ucapkan. Makanya kalau ada orang bilang, oh bodoh banget ikut Tuhan yang mati, dia nggak mati, dia dengar loh. Saya cuma ngomong Tuhan kayak gitu aja. Dan pas Natal itu 2010 ya, Desember itu ada teman saya, Sesmiati, Natalan kan tanggal merah, majikan kita libur juga yuk, kita jalan-jalan. Jadi saya bilang iya gitu, kita janjian. Rupanya teman saya yang lain yang Kristen juga mau ikut, dan majikan teman saya ini ya ngajakin kita, mbak-mbak, kakak-kakak gitu ya, kakak-kakak mau liburan, saya belanja makan dulu yuk gitu. Maksudnya ditraktir ya teman-temannya, kita belanja makan dulu yuk, makan bareng dengan saya. Jadi kita dibawa satu mobil ya, teman saya Muslim 2, yang Kristen 1, dibawa mobil. Jadi di mobil itu yang orang ini bilang gini, kita doa dulu ya, nanti sesudah doa baru kita makan-makan ya, saya belanja makan ya. Saya nggak tahu maksudnya pergi ke gereja gitu. Jadi dibawa ke gereja, waktu itu gereja di sana, gereja Yesus Hamasiah ya. Saya tidak tahu deh, pokoknya itu gerejanya bahasa Inggris deh, saya nggak ngerti, tapi ada terjemahannya bahasa Melayu. Jadi dari gereja itu saya mengalami mendengarkan, maksudnya puji-pujian itu yang sudah biasa didengarkan di Indonesia juga, dan ada kesaksian, dan setelah itu saya merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita, damai yang selama ini saya merasakan gersang itu hilang. Saya merasakan itu sampai 1 minggu lebih. Pokoknya sampai 1 minggu saya merasakan, aduh, hatiku bergirang banget ya, sukacita banget. Tuhan, saya ingin tahun depan merasakan Natalnya di Indonesia. Saya tidak tahu teman-teman itu benar-benar terjadi teman-teman. Jadi waktu itu pas saya kan kontraknya bulan 3 ya. Jadi bulan 3 itu majikan saya, sebelum bulan 3 majikan saya sudah tanya mau renew kontrak atau gimana. Saya bilang
saya akan begini, karena saya punya kreditan rumah ya teman-teman ya. Jadi saya berpikir kalau saya mau teruskan, saya capek, saya letih, saya sudah lemas. Masa saya mau kerja sampai 15 tahun lagi untuk bayar rumah saya? Terus kalau saya berhenti, saya mau bayar rumah saya pakai apa gitu loh. Jadi saya antara bingung. Saya bilang apa antara iya dan tidak. Saya bilang ya renew dia Tuhan gitu ya. Udah gitu satu yang tidak terduga teman-teman ya. Kalau kita mau renew kontrak, kalau di Malaysia paspornya harus lebih dari 2 tahun. Sementara saya waktu itu paspornya cuma 1 tahun, jadi harus renew paspor dulu sebelum renew kontrak. Jadi ke KJRI itu luar biasa teman-teman, dipersulit sama KJRI. KJRI bilang begini, kamu sudah lama kerja sama dia, gaji kamu segitu, gaji saya sebetulnya sudah di atas standar ya teman-teman ya, bukan pasaran, masih sudah naik. Tetapi KJRI minta gaji yang di luar apa ya, di luar nalar kita lah. Nggak mungkin majikan akan ngasih lah, karena majikan saya bilang saya mau harga pasaran lah, market price lah, gitu. Majikan saya itu diomelin sama ibu-ibu di itu, bilang, oh nggak mampu, gini dipermalukan. Dalam hati saya, ya ampun, kasihan amat gitu ya. Tapi itu saya dulu nggak ngerti kalau itu cara Tuhan teman-teman ya. Mungkin ya supaya saya tidak sombong juga ya, karena kalau saya majikan saya sampai hari ini baik, mungkin saya juga sombong. Saya di Hong Kong hidup glamor, gaji besar kayak gitu kan. Akhirnya ya Tuhan punya cara ya. Akhirnya waktu itu saya majikan saya pulang ke rumah, majikan saya yang perempuan bilang begini, Jess, kamu kan punya kreditan rumah, kalau kamu berhenti kerja, kamu mau bayar pakai apa? Gimana kalau kamu tanda tangan saja, tapi saya tetap gaji kamu segitu, jadi kita bohongin saja KJRI gitu. Itu saya berkumul banget teman-teman. Saya antara iya dan tidak. Kalau saya teruskan, mau berapa lama lagi saya kerja di situ? Saya sudah capek. Kalau saya tidak teruskan, saya juga butuh uang untuk bayar rumah saya. Tapi Roh Kudus itu bicara dalam batin saya. Katanya kamu punya iman. Katanya kamu punya iman. Buktikan dong. Katanya kamu percaya Yesus. Katanya Yesus berkuasa. Oh iya ya. Saya nekat. Ya udahlah, Tuhan yang terserah Tuhan. Karena saya sering mendengar kesaksian teman-teman di gereja bagaimana Tuhan bekerja kepada umatnya. Jadi kesaksian itu menguatkan saya teman-teman. Jadi saya nekat, saya bilang, oke, terserah Tuhan. Tuhan pasti yang membayar semuanya. Akhirnya saya bilang sama nyonya saya, berhenti lagi. Maaf teman-teman, videonya berhenti. Akhirnya saya bilang sama nyonya saya, nyonya saya pulang, saya terpaksa pulang. Jadinya akhirnya saya pulang dan teman-teman mau tahu, saya tidak menyangka saya pulang, rumah saya lunas, saya renovasi rumah, dan waktu itu di Malaysia sana ada TKW-nya sebelahnya majikan saya nawarin ke Hong Kong. Harinya saya ke rumahnya dia, saya bawa uang 2 juta teman-teman ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Saya pikir nggak mungkin saya bisa lunasi rumah saya, ternyata lunas. Jadi saya bawa uang 2 juta saya ke teman saya ini. Teman saya, uang ini dipinjam sama teman saya juga 1 juta, dipinjam sama adiknya 700. Terus saya dapat uang sangu dari PL saya, sponsor saya, kalau nggak salah 500 atau 1 juta, saya lupa waktu itu ya. Jadi pokoknya waktu saya ke PT itu, saya punya uang cuma 1 juta. Saya nggak ingat lengkapnya ya teman-teman. Jadi saya tidak tahu kalau di PT ini saya akan mengalami proses yang panjang, yang lama sampai 8 bulan. Jadi
dalam 1 bulan saja uang saya, dalam 4 bulan saja uang 1 juta sudah habis. Memang di PT ada makan ya, tetapi untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo dan lain sebagainya itu pakai uang sendiri. Jadi di PT ini saya juga mengalami, aduh, benar-benar apa ya, pengalaman yang tidak pernah saya duga deh. Di PT ini dalam 1 bulan, 1 minggu saja saya datang ya. Saya mengalami apa ya, kayak kejang-kejang sini ya teman-teman ya, kejang-kejang, terus sama teman saya ditarik-tarik sini, dipetat-petat begitu katanya biar anginnya keluar, tapi tambah kesemutan. Akhirnya saya bilang sama bu dokter kasih saya obat. Saya minum obatnya bukan bertambah baik, bertambah kesemutan. Jadi sama dokternya dikasih ambil darah, cek ke klinik, asam urat normal, kolesterol normal, semuanya normal. Tapi kesemutan semuanya, sampai akhirnya dikasih obat lagi, saya minum obat lagi, sekali minum saja tiba-tiba nih teman-teman, jari saya ini ya, kelihatan kan, jari saya ini lumpuh teman-teman, nggak bisa bergerak. Jempol nih nggak kelihatan, jempol sama ini jari telunjuk ini mati teman-teman ya, nggak bisa pegang, nggak bisa gerak dengan normal seperti ini ya, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, mati total. 2 saja ini. Akhirnya saya kalau nulis itu dicepit begini kan, cepit begitu aja. Sampai kadang-kadang kalau tiap sore pagi kan dari tangan saya diejek sama yang jaga itu buku. Di Casmete kamu kalau pegang pulpen kok begitu sih, begini saya ajarin, tapi saya diam saja karena kalau orang tahu saya lumpuh, saya cacat, tidak layak ke luar negeri. Jadi saya cuma setiap hari berdoa, dalam nama Yesus saya sudah sembuh, dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Seperti itu. Dan di PT ini saya juga mengalami yang namanya krisis ya, karena tadi seperti saya sudah ceritakan, saya tidak tahu masanya itu lama sampai 8 bulan. Sementara 4 bulan saya sudah nggak punya uang sepeser pun. Orang datang kepada saya, Casmiati pinjam uangnya dulu dong, nanti kalau ada kunjungan saya bayar. Dalam hati saya uang dari mana gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Ini terserah Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan hal ini terjadi, mandi nggak usah pakai sabun, cuci baju nggak usah pakai sabun, nggak usah sampo. Tapi kan saya perlu itu loh Tuhan. Kalau yang bulanan itu kan gimana kayak gitu. Masa saya mau minta? Kan Alkitab mengatakan apa, kita orang percaya akan memberi, bukan menerima. Jadi bagaimana saya mau minta gitu kan? Saya berdoa seperti itu, dan nggak seperti biasanya teman-teman ya, di PT ini juga tiba-tiba ada briefing yang mengatakan teman-teman bagi yang miskin ya, yang nggak punya apa, di koperasi ada bantuan. Tapi hati saya bilang, nggak mungkin saya minta bantuan itu, nanti nama saya disebut-sebut, saya anak Tuhan, nanti masa mau minta kayak gitu kan. Tapi Tuhan itu luar biasa teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang mengalami dikunjungi keluarganya, kadang-kadang mereka dibawain sabun, bawain apa makanan, bawain apa kayak gitu ya, semuanya lokernya kan kecil kalau di PT dan harus rapi, setiap hari dicek sama guru-gurunya gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka harus dibuang, dan dari situlah mereka nawarin saya, Casmiati kamu ada sabun tidak, Casmiati kamu ada ini tidak, kamu ada ini tidak, semuanya mereka yang menyediakan. Jadi teman yang satu, teman yang lain, sampai saya berkelimpahan, sampai saya satu kali saya mau terbang juga ada teman yang mungkin dia tahu saya nggak punya uang ya, dia bilang sama saya, Casmiati kamu kan nggak pernah jajan, nggak punya uang, ini uang buat kamu nanti buat ongkos, buat beli minum kayak gitu. Aduh luar biasa. Dan luar biasanya lagi waktu saya di luar negeri ya, saya ke Hong Kong, proses ke Hong Kong pada waktu itu ya teman-teman. Teman-teman yang ngasih saya apa-apa gitu, saya bertemu dengan mereka, saya bermaksud membalas budi, mereka tidak ada satupun yang ingat pernah menolong saya. Itu luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak izinkan orang lain mengungkit. Ya, jadi waktu itu tangan saya ya yang lumpuh ini selama
8 bulan di PT, 7 bulan lah ya, bukan 8 bulan, karena waktu itu saya seminggu kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih 7 bulan lah ya. Jadi waktu saya mau terbang ke luar negeri, ke Hong Kong, itu di airport kan harus tanda tangan, harus nulis data-data gitu. Itu dengan sendirinya sudah sembuh total, bisa bergerak gitu. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya, dalam hati saya, loh kok luar biasa banget. Terus anehnya lagi, saya masih ingat majikan saya di Malaysia itu kan kalau pegang ballpoint seperti itu, saya bilang itu kan orang berpendidikan itu pegangnya ballpoint begitu ya, saya juga pengen seperti itu. Teman-teman mau tahu apa yang terjadi? Saya sekarang kalau pegang ballpoint seperti majikan saya itu, kadang saya heran, aduh Tuhan, kok begini caranya, harus dilumpuhkan dulu gimana sih selama 8 bulan? Kenapa nggak disulap aja, dalam hati saya? Aduh Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa teman-teman. Dan di Hong Kong luar biasa teman-teman. Pada waktu itu saya belum tahu gereja-gereja di mana ya. Sebelumnya, sebelum saya ke Hong Kong, memang saya pernah bernazar ya teman-teman. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini tidak bersekolah, tidak berpendidikan, tidak ada ijazah, paling tidak kalau di Hong Kong itu SMA kayak gitu ya. Tetapi uh, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke Hong Kong, saya mau setia kayak gitu kan. Jadi saya cari gereja, saya pikir gereja Cina nggak apa-apa, yang penting gereja kayak gitu kan. Saya tidak ketemu, akhirnya saya biasa di taman itu ada kan orang-orang Indonesia yang penginjilan ya, cari 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 teman-teman di taman-taman gitu. Tapi kemudian saya membuka akun Facebook, saya bikin Facebook, dan di akun itu saya bertemu dengan teman yang satu PT, dan satu PT ini ada hamba Tuhan yang biasa pernah melayani di PT kami. Kita biasa mengadakan persekutuan doa ya teman-teman. Akhirnya lewat Facebook itu saya bisa bertemu dengan hamba Tuhan ini, dan saya dibawa ke satu tempat, tempat itu di mana saya dibimbing membaca Alkitab, dibimbing di situ beribadah. Cuma kebetulan libur saya itu bukan hari Minggu teman-teman, hari Kamis. Jadi ibadah saya itu cuma dengan pendeta saya saja. Pendeta saya ada 3 teman-teman ya, perempuan semua, dan saya menjadi private murid, murid satu-satunya, belajar private dan murid satu-satunya, nggak ada yang lain, kecuali kalau ada yang lain pas liburnya sama itu baru 2-3 orang gitu. Jadi murid kesayangan ya, jadi mau nangis, mau digembleng, mau dimarahin ya, ya gimana lah, cara Tuhan luar biasa mendidik saya. Dan di situ juga saya dibentuk kepribadian saya teman-teman. Kalau dulu saya tidak bisa, tadi saya lupa cerita ya teman-teman ya, saya lupa cerita, maaf teman-teman. Tadi waktu saya di Malaysia, waktu saya di Jakarta, dulu kan sempat pulang kampung ya. Jadi kalau saya pulang kampung itu, saya kan sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Dulu saya pikir kalau pulang kampung itu nanti diejek sama orang jadi orang Kristen. Jadi saya pikir supaya kelihatan alim, kelihatan soleh gitu ya, mau sembahyang di musola, terus doanya Kristen aja, dalam hati kayak gitu. Tetapi setiap kali saya punya pikiran, tiba-tiba muncul ayat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga akan malu mengakui di hadapan Bapa gitu ya. Dan ada juga firman yang mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Wah, saya takut banget. Saya takut nanti kalau saya malu mengakui Yesus terus tiba-tiba mati. Wah, nanti saya mati kemana kayak gitu ya. Padahal waktu itu teman-teman, saya belum benar-benar percaya Yesus sebetulnya, tapi saya memang sudah diinjili, sudah membuat pengakuan ya teman-teman, tapi masih tidak mengakui, karena dalam batin saya pada waktu itu, saya takut nanti kalau jadi orang Kristen, nggak ada yang mau nikah sama saya. Tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan punya cara sendiri. Jadi
saya juga punya kepahitan dengan bude-bude saya. Jadi ketika ibu saya masih baru meninggal, bapak saya meninggal, seringkali bude-bude saya itu memperlakukan adik-adik saya yang masih sekolah waktu itu ya, diperlakukan seperti budak, seperti pokoknya yang menyakitkan lah. Jadi aduh, hati saya itu hancur kalau ingat cerita adik-adik saya, bagaimana mereka kok nggak punya hati ya, tahu anak yatim piatu nggak punya orang tua diperlakukan kayak gitu. Jadi saya sakit hati, tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, teman-teman, saya nggak mengampuni mereka karena sedalam hati saya saya sudah berjanji tidak akan mengampuni sampai saya mati. Tapi firman Tuhan di dalam hati saya mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni dosamu. Tapi sekali lagi teman, saya ini orang yang gengsi, saya nggak mau datang ke rumahnya minta ampun gitu. Tapi Tuhan buka jalan, mereka yang mencari saya, dan akhirnya kita baikan, nggak ada kepahitan. Nah, kembali ke Hong Kong ya teman-teman. Nah, di Hong Kong ini saya juga diajari bagaimana melalui pembacaan Alkitab, melalui kalau kita belajar Alkitab kan ada pelajaran-pelajaran, ada PR kayak gitu kan, ada PR baca ini baca itu, dan di situ kita ada pelajaran pengampunan, pengakuan dosa seperti itu. Jadi dalam hal pengampunan ini teman-teman, saya mengampuni semua orang yang bersalah kepada saya, tapi ada satu hal yang saya tidak bisa ampuni teman-teman, yaitu laki-laki tadi yang saya sudah saksikan di depan ya, bagaimana dia mencabuli saya. Bukan hanya dia, gara-gara dia saya jadi melihat laki-laki itu, maaf ya teman-teman, maaf sekali, seolah-olah mereka itu layak untuk dibunuh, seolah-olah mereka tidak layak hidup teman-teman. Jadi nggak bisa saya mengampuni gitu. Tapi setiap kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, yang satu ini saya belum bisa mengampuni Tuhan. Yang satu ini saya belum bisa mengampuni. Tapi setiap kali mengucapkan kata itu, semakin Tuhan ingatkan saya kejadiannya, semakin Tuhan ingatkan saya, aduh sakitnya luar biasa. Saya nggak tahan, bener nggak tahan. Saya menangis, setiap hari saya menangis. Sampai akhirnya saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, saya mengampuni dia. Setiap kali ingat lagi, saya bilang, Tuhan, saya mengampuni dia. Ingat lagi, saya bilang, Tuhan, saya mengampuni dia. Terus seperti itu sampai akhirnya saya lupa sendiri. Sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia, cuti, dan balik ke Hong Kong, dan mendengar khotbah itu, Ibu Gembala kami tahun baru mengatakan, teman-teman, siapa yang punya kepahitan? Ampuni, jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan. Dalam hati saya, aduh, saya kepahitan sama siapa ya? Udah nggak ada teman-teman, nggak ada. Saya ingat-ingat lagi kejadiannya, udah nggak mempan itu racun, nggak ada kebencian sama sekali teman-teman. Itu luar biasanya Tuhan Yesus teman-teman. Di dalam hal mengampuni, dalam pengakuan dosa, aduh teman-teman, saya mengalami stres benar-benar. Saya merasa orang yang paling kotor, paling najis, paling berdosa seperti dikatakan Paulus. Saya seperti itu, malunya luar biasa di hadapan Tuhan teman-teman. Ketika saya setiap hari saat teduh kan, di situ dosa apa yang saya sudah lakukan, nanti Tuhan ingatkan saya satu dosa dulu waktu kecil. Saya pulang belajar Al-Quran ya, ngaji itu ya, nyolong jambu mede. Nanti besok lagi nyolong jambu mede lagi. Saya ingat itu, saya sudah minta ampun. Saya ingat lagi rombongan sama teman-teman yang lain iseng mencuri jeruknya Pak Suci. Saya minta ampun lagi. Pokoknya dosa-dosa yang saya lakukan itu setiap hari satu per satu Tuhan ingatkan, dan saya akui semua itu di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya teman-teman, saya merasa gara-gara itu saya merasa malu di hadapan Tuhan. Apalagi di Malaysia. Wah, sepertinya ada di tempat Ibu Kasmiati ya selalu terganggu kayaknya. Jadi mungkin
sebentar kita minta Ibu Kasmiati untuk mempersingkat saja ya, daripada terputus-putus terus kesaksiannya, dan setelah itu nanti kita akan lakukan interaktif dengan saudara-saudara yang sudah masuk link. Tadi ada sempat masuk Zin ya, tapi nggak connect. Maaf, bukannya nggak bisa nanti gabungkan, tapi kalau misalnya udah bisa connect nanti dicoba lagi, masuk lagi, nanti kita akan coba gabung lagi ya Pak Zin ya. Ya, oke, kita sambil menunggu Ibu Kasmiati, saya minum dulu. Haleluya. Kita ya masih menunggu Ibu Kasmiati. Wah. Ibu Kasmiati masih belum masuk ya. Haleluya. Halo Ibu. Maaf Pak. Maaf Pak, ya. Gangguan. Sepertinya di tempat Ibu ada banyak gangguan ya Bu. Ya mungkin Ibu persingkat saja, nanti sebentar kita akan coba gabungkan yang sudah masuk di ruang diskusi kita pada saat malam hari ini. Iya baik Pak. Jadi ya seperti silakan. itu. Jadi saya ya akhirnya seperti itu. Saya di Hong Kong. Aduh, saya jadi bingung mau menyebutnya. Jadi saya malu sekali. Sebentar ya. Saya merasa malu di hadapan Tuhan sampai saya punya pikiran yang tidak waras. Nggak ada suara. Halo? Bisa Bu. Bisa kok Bu. Halo? Bisa. Iya bisa Bu, bisa. Halo? Oke. Wah, bisa Bu. Silakan Bu. Ya baik Pak. Ya, sampai akhirnya saya merasa malu di hadapan Tuhan. Saya punya pikiran yang tidak waras. Saya pikir saya mau nyemplung sungai laut aja gitu ya. Tapi bagaimana sementara kita pada mengatakan si Yunus di dalam perut ikan 3 hari pun Tuhan melihat. Saya punya pikiran, aduh gimana kalau saya sembunyi di hadapan di rumah semut aja ya. Tapi semut seperti apa? Coba, saya malu banget. Setiap hari saya tuh tunduk, hilangkan muka saya, karena saya melihat seolah-olah Tuhan itu memandangin saya gitu. Tapi setelah saya didoakan oleh gembala saya, oleh pembimbing saya, akhirnya saya pulih, saya merasakan sukacita teman-teman ya. Jadi saya belajar di sana. Saya dari selama 4 tahun dibimbing oleh pembimbing saya, dan saya juga dibaptis di Hong Kong ya. Saya baptis 2014 teman-teman ya. 2014 kalau nggak salah bulan Agustus ya teman-teman. Jadi saya setelah 4 tahun di persekutuan ini, akhirnya saya pindah majikan karena permintaan majikan saya yang baru ini. Akhirnya saya pindah gereja, saya libur hari Minggu dan saya pelayanan di situ. Tetapi pelayanan ini gimana ya, maksudnya kalau saya kan punya jiwa itu suka cerita tentang Tuhan Yesus menginjil seperti itu ya. Sementara di tempat ini terbatas, nggak boleh terlalu banyak cerita tentang Isa Al-Masih. Jadinya saya merasa tidak nyaman, dan saya hanya di gereja itu selama 2 tahun saya pendampingan saja. Jadi seringkali kita ke gereja-gereja lain seperti ngikutin lomba lah, atau
acara-acara mengisi gereja gitu. Jadinya selama 2 tahun itu akhirnya saya pamitan dan saya bilang sama ibu gembala saya kalau saya tidak tahu mau kemana, dan ibu gembala saya ini ada teman yang juga hamba Tuhan, dia baru merintis buka persekutuan, dan akhirnya saya bergabung di sana, saya melayani di sana, pelayanan di situ, dan selama 1 tahun. Kemudian akhirnya saya pulang ke Indonesia, teman-teman ya. Di Indonesia juga Tuhan masih menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalin saya. Saya di Hong Kong mengalami banyak mujizat, teman-teman. Cuma kalau saya mau ceritakan, aduh rasanya banyak sekali, teman-teman. Karena Tuhan itu nyata, teman-teman. Seperti ketika saya tadi saya ceritakan libur Kamis, perjalanan 1 jam dari rumah majikan ke gereja. Kalau hujan, aduh sulit banget, harus jalan 15 menit tunggu bis atau naik kereta gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain selain mengandalkan Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, besok libur hari Kamis, Tuhan, ini musim typhoon, musim hujan besar. Saya mau ketika saya keluar tidak ada hujan. Hujannya kalau saya nggak ada. Saya bilang kayak gitu. Kadang saya ngomong sendiri seperti itu, dan itu terjadi, teman-teman. Saya banyak mengalami mujizat, teman-teman. Itu terjadi bukan hanya sekali, 2 kali, tapi selama saya bekerja di majikan yang pertama 4 tahun itu terjadi, teman-teman. Karena saya ingat ada di dalam Alkitab, Elias manusia biasa, dia hanya berdoa dan minta hujan tidak turun. Jadi saya selalu menggunakan ayat Alkitab sebagai panduan, jadi dari situlah saya mengimani itu, dan juga dari kesaksian teman-teman ya. Jadi di sana saya juga mengalami mujizat di rumah majikan yang kedua, teman-teman ya. Ada satu kali kalau di Hong Kong kan rumahnya sempit-sempit ya, teman-teman. Saya kejatuhan di mata saya di sebelah sini nih, teman-teman. Di sini dia kejatuhan HP mereknya Apple, itu kan besar, tebal, itu sampai bocor, teman-teman. Saya tidur kasur yang paling bawah, kaca yang paling atas. Jadi jatuh itu, aduh, saya sedang tidur nyenyak, itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Resmiati, bangun. Itu apa kamu kebentur, kalau nggak dipicit nanti darahnya beku. Bangun. Saya bilang, urusan besok lah, sakit-sakit lah, sekarang aku ngantuk mau tidur. Roh Kudus bicara lagi, bangun. Tapi Roh Kudus itu, teman-teman ya, dia di dalam wajah saya itu, majikan saya yang pertama yang di Jakarta itu, yang saya ngikut Tuhan Yesus, wajahnya dia, karena dia pernah ngomong seperti itu kepada saya. Jadi Tuhan memakai itu untuk membangunkan saya. Sampai 3 kali, teman-teman. Saya penasaran, akhirnya saya pencet, oh ternyata sudah basah. Ketika saya bangun, saya buka lampu, itu selimut bulu saya yang bagian pojok itu bisa diperas, itu darahnya, teman-teman. Sudah banyak sekali darah yang keluar. Dan saya mencoba untuk membersihkannya pakai tisu, pakai kapas, pakai kain, nggak bisa berhenti. Akhirnya saya bangunkan majikan saya, dan majikan saya membersihkan muka saya dengan alkohol dan pakai es batu, akhirnya berhenti. Dan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini perlu ke dokter tidak? Karena saya seringkali mendengar kesaksian seperti itu, kita harus tanya Tuhan dulu. Jadi saya tanya Tuhan, Tuhan ini perlu ke dokter tidak? Tapi Roh Kudus dalam hati saya bilang tidak perlu. Nanti saya yang akan menyembuhkan kamu, nanti akan seperti luka kecil saja, seperti tergores. Dan saya taat, teman-teman. Saya tidak ke dokter. Majikan saya tanya, saya bilang tidak usah Tuhan, karena saya sudah berdoa. Tuhan bilang tidak usah. Dan besok pagi saya lihat, wah, mata saya bengkak, teman-teman, di sini sudah biru semuanya. Aduh, saya sudah ketakutan sekali. Saya pikir, karena itu handphone kan besar ya, saya pikir nanti geger otak kali ya. Tuhan, ini benar ini Tuhan. Biru loh Tuhan, ini mata saya biru. Wah, di hati saya itu kepluk. Tuhan bilang, kok kamu tidak percaya? Terus saya dengar suara begitu, akhirnya saya berlutut di toilet, teman-teman, di toilet, di kaca di toilet, saya berlutut. Saya percaya Yesus, ampuni saya percaya. Dan itu benar, setelah 3 hari sudah mengering, dan hari ini sudah sembuh, dan saya masih punya banyak pengalaman lain, teman-teman, yang tidak masuk akal. Saya masih punya banyak pengalaman lain, teman, yang tidak masuk akal, dan itu terjadi. Tapi ya sepertinya waktunya singkat saja, teman-teman, karena
seperti tadi kata Pak PS Daryanto ya, sinyalnya juga kurang bagus. Jadi itulah kesaksian saya teman-teman, dan untuk mengakhiri kesaksian saya mau bilang sama teman-teman ya, Tuhan Yesus mengundang teman-teman di dalam Matius 8 Matius 11 ayat 28, maaf. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa sih yang berat? Apa sih yang berat teman-teman? Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah beban yang berat. Semua bukan hanya beban ada sakit penyakit, kelaparan, atau bagaimana teman-teman, itu semua nggak terlalu berat lah. Kalau kita kena COVID hari ini, besok mati sudah selesai, nggak begitu berat. Tapi ada beban yang lebih berat, yaitu dosa. Dan upah dosa ialah maut, seperti dikatakan Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karena itu teman-teman, marilah buka hati teman-teman. Mengapa hanya Tuhan Yesus coba? Mengapa hanya Tuhan Yesus yang yang menjadi juru selamat, yang kita andalkan, yang harus kita percaya? Mengapa? Sebab di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang ya teman-teman, bukan setiap yang Kristen, bukan setiap yang beragama Kristen, bukan ya teman-teman, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu teman-teman, marilah teman-teman, terimalah Tuhan Yesus. Dia itu Allah yang nyata, Allah yang benar, Allah yang bisa diajak bicara. Kapan saja kita mau bicara sama dia, dia dengar. Saya mengalami banyak mujizat. Satu kali saya tidak punya kecantol sepatu itu Cina ya teman-teman ya. Sepatu Cina yang dari kain itu, kalau untuk orang sekarang wah itu kuno banget. Tapi saya suka. Jadi saya nggak punya uang. Saya bilang, Tuhan saya ingin sepatu ini Tuhan, tapi nggak punya uang. Nanti sore mau ke supermarket datang lagi, Tuhan saya pengen sepatu ini tapi nggak punya uang. Teman-teman mau tahu apa yang terjadi? 3 hari setelah itu saya di lampu merah itu ada uang terbang $100 Hong Kong teman-teman. Saya tunjukin ke orang sekeliling saya, Sinsang, Yo Chino. Nggak ada orang mau lihat. Mereka orang kaya. Jadi saya ambil itu uang, saya bawa pulang, saya tanya Tuhan lagi, Tuhan ini uang buat apa? Nggak ada jawaban, saya simpan aja 3 hari. Dan setelah hari Sabtu itu Tuhan bicara lagi, saya sedang sibuk, sedang kerja, sedang mondar-mandir. Aduh, Tuhan bicara lagi, Casmiati, katanya kamu pengen beli sepatu sana, sekarang beli. Aduh, gimana saya mau keluar, lu lagi sibuk, majikan saya di rumah semuanya, nggak enak mau keluar. Tapi saya punya alasan, saya beli roti, saya pergi itu beli sepatu. Dan teman-teman mau tahu, ternyata hari itu tuh hari terakhir, nggak ada lagi sepatunya, besoknya udah nggak ada lagi. Sampai saya kerja 2 tahun nggak datang lagi. Aduh, Tuhan luar biasa, dia bisa kirim uang lewat angin tahu. Jadi Yesus itu benar-benar ada. Karena itu teman-teman, bukalah hati teman-teman. Dia itu Allah yang nyata, Allah yang benar-benar hidup. Dialah Tuhan yang ajaib. Karyanya di dalam hidup saya, aduh kalau secara manusia saya dilecehkan, saya diperlakukan seperti itu tidak adil, tapi semua membuat saya mengenal dia, membuat saya mengerti siapa dia, dan hidup saya penuh dengan damai sejahtera, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kalau dulu ya saya selalu marah sama orang, awas ya, kamu seumur hidup tidak akan mengampuni, enak aja diampuni, tapi di dalam Yesus tidak ada seperti itu teman-teman. Itulah kesaksian saya teman-teman, yang seperti tadi ya katakan kepada teman-teman, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang, bukan setiap agama, bukan setiap yang Kristen, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 3:36, barang siapa percaya kepada anak, artinya percaya kepada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat,
dia tidak akan melihat hidup. Jadi teman-teman jangan bilang, wah enak tuh orang Kristen ya, tinggal percaya aja. Tinggal percaya aja, mereka nggak perlu melakukan apa-apa. Itu salah, harus taat. Jadi teman-teman, marilah buka hati teman-teman untuk Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dialah satu-satunya pintu, kunci menuju ke surga. Banyak nabi, banyak rasul, banyak agama. Nggak ada yang mati kemudian bangkit. Tapi Tuhan Yesus dia mati dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Karena dia turun dari surga. Dan dia berjanji akan turun ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Teman-teman bayangkan, teman-teman, nggak ada manusia biasa bisa jadi hakim untuk seluruh malaikat di surga, di bumi, di surga. Nggak ada selain Tuhan Yesus. Karena itu, teman-teman,